Halo Kuiperian, kembali dengan Kak Cecil dalam video sosiologi ya, mata pelajaran yang sering kalian tunggu-tunggu. Oke Kuiperian, nah kita akan memulai topik yang baru nih Kuiperian. Apaan ya topik yang baru ya? Topik yang baru yang akan kakak jelaskan yaitu mengenai ketimpangan sosial. Kakak akan menunjukkan satu gambar nih ya, kita lihat ya. 1, 2, 3. Ya, tara, ya itu adalah sebuah timbangan. Ya elah Kak, padahal udah penasaran kenapa gambarnya hanya timbangan seperti itu ya. Kita lihat bahwa sesuai dengan materi kita yaitu ketimpangan sosial, ini ada dua benda ya dengan berat yang berbeda. Kita bisa lihat ya Kuiperian. Benda A lebih kecil daripada benda B. Nah, kalau dalam timbangan ya benda A lebih kecil daripada benda B sudah otomatis tidak seimbang. Berarti mungkin benda A posisinya ada di atas, benda B ada di bawah, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat. Tidak hanya di masyarakat suatu negara, bahkan terjadi di negara-negara di dunia. Seperti itu Kuiperian. Itulah hak dari ketimpangan sosial. Kita lihat lagi pengertiannya dari ketimpangan sosial itu apa sih ya. Pengertian atau hakikat dari ketimpangan sosial. Yang pertama, adanya ketidakseimbangan karena perbedaan. Ya. Artinya apa? Perbedaan yang terjadi di dalam unsur-unsur yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Di bidang ekonomi, ya, di bidang sosial. Seperti itu Kuiperian ya. Lalu di bidang apa lagi? Ya, di bidang pendidikan dan di bidang politik. Seperti itu ya Kuiperian ya. Artinya apa? Adanya ketidakseimbangan di bidang-bidang tersebut. Contohnya di bidang ekonomi ya, adanya ketidakseimbangan pendapatan. Ya iya jelas berbeda dong Kuiperian ya. Contohnya kita bekerja sebagai seorang guru dengan bekerja sebagai seorang pilot. Ya pasti berbeda pendapatannya. Akan tetapi bukan di situ perbedaannya ya. Perbedaannya adalah terletak kepada ya kuota yang ada di sebuah masyarakat, jumlahnya. Seperti itu Kuiperian. Contohnya begini ya, di dalam suatu masyarakat kalau tidak ada yang menjadi petani, kalau tidak ada yang menjadi dokter, kalau tidak ada yang menjadi nelayan, seperti itu Kuiperian, maka tidak ada saling keterkaitan ya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Karena setiap profesi itu saling membutuhkan. Tidak mungkin di dalam suatu desa itu dokter semua. Siapa yang mau jadi pasiennya ya kan Kuiperian, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan ketidakseimbangan, seperti itu Kuiperian. Nah, terlepas dari ketidakseimbangan, bahwa proses ketimpangan sosial itu bisa terjadi karena ketidakadilan. Ya, ketidakadilan karena apa? Ya, karena ada ketidakpemerataan pembangunan yang terjadi. Seperti itu Kuiperian. Contohnya di wilayah yang maju dengan wilayah yang terpencil. Nah, itulah hakikat atau pengertian dari ketimpangan sosial. Nah, kita lihat lagi Kuiperian menurut pendapat ahli-ahli kita. Apa sih ketimpangan sosial itu? Kita lihat ya. Yang pertama, menurut Bapak ya Naido dan Wills. Menurut Bapak Naido dan Wills ya, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat meliputi status ya Kuiperian, pendapatan ya, sumber daya, dan yang terakhir apa? Ya, yang terakhir kita bisa melihat dari ya kekuasaan ya. Seperti itu Kuiperian. Itu yang paling jelasnya. Karena apa? Di dalam suatu unsur masyarakat seperti yang kakak jelaskan pertama, bahwa pendapatan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, seperti itu. Tapi memang itu tergantung kepada tingkatan-tingkatan atau kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya juga berbeda. Nah, itu kan terjadi tidak hanya di dalam masyarakat, terjadi di negara-negara. Seperti itu. Contohnya, negara kita jika dibandingkan dengan negara yang lebih maju, itu belum seimbang. Artinya apa? Perlu ada perkembangan-perkembangan lebih lagi untuk setara atau seimbang ya dengan negara-negara yang lebih maju dari kita. Mungkin dari segi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah, dari sumber daya manusia itu, sumber daya alam itu bisa kita kelola dengan baik sehingga memunculkan keseimbangan.
Nah, seperti itu Kuiperian. Nah, dari contohnya ya seperti ini. Kan ada kekuasaan juga ya, yaitu power ya. Nah, kekuasaan atau power ya kita dapatkan ketika kita sudah menduduki posisi kelas yang paling atas. Seperti itu. Lalu adanya dalam status. Ya, status sudah otomatis. Status kita dalam masyarakat itu berkaitan dengan profesi kita, kedudukan kita. Seperti itu Kuiperian ya. Peran kita apa di masyarakat itu meliputi status. Jadi adanya ketimpangan sosial itu karena adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat melalui status ya, kekuasaan, pemasukan dan sumber daya. Nah, Kuiperian, kakak punya cara yang sangat simpel ya untuk menghafal teori dari Bapak ya Naido dan Wills. Nah, kita lihat ya sama-sama ya. Tadi kan ada dikatakan status, kekuasaan, pemasukan dan sumber daya. Ya, status itu kita cukup mengingat kata supir. Ya. Nah, supir berarti apa? SU-nya dari mana? Ya. Status. P-nya dari mana P-nya? P-nya dari power atau kekuasaan. I-nya dari income atau pendapatan. Lalu yang terakhir R-nya yaitu research ya. Research atau apa? Sumber daya ya. Jadi kita perlu mengingat kata ini, supir ya. Status, power, income, dan research. Sangat gampang kan Kuiperian? Ini dia solusi Kuiper. Mau solusi Kuiper yang lain, kita lihat dulu yang kedua ya Kuiperian. Ahlinya ada Bapak Andrianov Chaniago. Menurut Bapak Andrianov Chaniago ya, ketimpangan sosial merupakan hasil dari pembangunan yang hanya lebih mengutamakan aspek ekonomi dibandingkan dengan aspek sosial. Ya, kita bisa lihat sekarang bahwa ya peningkatan dari industri atau bidang ekonomi itu sangat banyak. Contohnya tidak hanya ada perusahaan multinasional Kuiperian ya, tetapi ada juga supermarket ya. Terus ada juga outlet-outlet yang menjual makanan cepat saji seperti itu Kuiperian. Nah, itu yang menyingkirkan aspek-aspek, bukan menyingkirkan ya, artinya melunturkan aspek-aspek tradisional ya yang ada di masyarakat. Itu berkaitan dengan aspek sosial. Kalau kita lihat ya Kuiperian, contohnya kita berbelanja di pasar swalayan dengan berbelanja di pasar tradisional itu sangat berbeda ya Kuiperian. Di pasar swalayan ya, kalau kita berbelanja kita tinggal ambil barang ya, tanpa ada interaksi juga nggak masalah. Ambil barang, bayar di kasir. Kasir tinggal nanya, ya Kuiperian, ya berapa segini Bu biayanya? Ya kita tinggal membayar. Hanya seperti itu aja. Interaksinya sangat singkat. Nah, ketika kita berbelanja di pasar tradisional, ada kegiatan tawar-menawar. Dan disitulah ada interaksi. Nah, ketika ada interaksi Kuiperian, maka disitulah ada yang dinamakan dengan pelanggan ya Kuiperian ya. Nah, pelanggan itu biasanya ada di pasar tradisional. Tidak mungkin ada yang dinamakan kata pelanggan itu di pasar swalayan ya. Tidak mungkin kakak berlangganan di pasar swalayan A contohnya ya Kuiperian. Pasti kakak selalu berlangganan di pasar tradisional A karena ada beberapa penjual di situ yang memang harganya lebih murah dibanding dengan pasar swalayan. Seperti itu Kuiperian. Jadi itu tergantung kepada pola interaksi kita. Itulah aspek sosial. Nah, Kuiperian, supaya agar lebih mudah ya untuk menghafal teori Bapak Andrianov Chaniago ini, kakak punya tips super yaitu solusi Kuiper. Nah, Kuiperian kita lihat solusi Kuipernya apa ya. Di sini ada kata eko. Anggap aja eko ini nama orang. Eko itu dari kata ekonomi ya. Ekonomi, eko, modern. Jadi si eko ini sudah modern ya Kuiperian. Nah, eko modern tetapi pasca masih tradisional.
ya. Seperti yang telah kakak jelaskan bahwa tadi ada dinamakan dengan pasar tradisional. Jadi mengutamakan aspek ekonomi daripada aspek ya sosial ya. Tadi kan lebih banyak dibuat oleh pemerintah, dibangun oleh pemerintah pasar swalayan ya. Ada berdampingan dengan pasar tradisional seperti itu Kuiperian ya. Karena sebenarnya pola interaksi antara keduanya sangat berbeda seperti itu Kuiperian ya. Untuk itu ada ketimpangan seperti itu Kuiperian. Nah, itulah dia solusi Kuipernya. Eko modern pasca masih tradisional seperti itu. Ekonomi modern dan pasar tradisional. Sudah jelas ya Kuiperian? Ini dia solusi Kuiper. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk ketimpangan sosial menurut Bapak Andreanov Caniago. Kita lihat ya. Ada 6 bentuk ya. Yang pertama ya, ketimpangan antara desa dengan kota ya. Ketimpangan antara desa dengan kota ya. Dua wilayah yang berbeda, memiliki kultur yang berbeda. Tetapi di sini kita bisa lihat tidak hanya dari segi kultur atau kebudayaannya saja, kita juga bisa lihat dari mana? Dari segi pembangunannya ya. Biasanya ya, pembangunan di desa dengan kota itu sangat berbeda Kuiperian. Dari sistem pendidikannya ya, dari segi infrastrukturnya itu sangat berbeda seperti itu. Bahkan sistem informasi yang masuk antara desa dengan kota itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara desa dengan kota ya. Jadi agak timpang dia. Karena ketika di kota sistem informasi yang masuk itu jauh lebih pesat, jauh lebih besar. Bahkan kalau misalnya sinyal telepon seluler saja lebih banyak masuk ke kota daripada ke desa ya. Sehingga apa? Ya, adanya ketimpangan dari segi pembangunan antara desa dengan kota seperti itu Kuiperian. Yang kedua, kita lihat adanya kesenjangan pembangunan SDM. Kita juga bisa ambil dari desa dengan kota tadi ya. SDM di desa dengan di kota itu sangat berbeda. Ya, wilayah ibu kota bahkan dengan wilayah provinsi lain sangat berbeda. Ya, karena apa? Ilmu pengetahuan yang tadi yang kakak katakan, penyerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti tadi penyerapannya bagaimana? Seperti itu Kuiperian ya. Adanya kesenjangan pembangunan sumber daya manusia, ya. Lalu adanya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi itu dari mana? Dari pendapatan yang diterima. Ya, jadi ketika semakin besar pendapatan yang kita terima, sudah otomatis apa yang kita miliki semakin banyak dibanding dengan orang yang berpendapatan sedikit. Maka dari itu adanya kesenjangan ekonomi. Nah, yang kita lihat dari negara kita ya Kuiperian, bahwa angka kemiskinan itu masih cukup banyak. Ya, sehingga ya negara kita masih dipandang sebagai negara yang masih berkembang. Nah, ketika angka kemiskinan itu merosot, ya, mengalami penurunan, maka negara kita akan bisa dikatakan sebagai negara berkembang mengarah kepada negara yang maju. Seperti itu Kuiperian. Selanjutnya, yaitu ketimpangan penyebaran aset di lingkungan swasta. Ya, sektor swasta, ya, lebih kepada investor-investor asing, ya, lebih memiliki modal yang besar, aset yang sangat banyak. Ya, konsentrasinya itu skalanya besar sekali. Sehingga apa? Adanya ketimpangan dengan aset-aset yang ada di dalam negeri. Contohnya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, ya. Karena kepemilikan modal swasta jauh lebih besar. Seperti itu Kuiperian. Selanjutnya, adanya ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri hanya beberapa sektor saja yang mendapat tempat istimewa. Contohnya apa Kuiperian? Ya, kan ada pembangunan apartemen ya Kuiperian ya, dengan pembangunan rumah rusun. Nah, untuk administrasi atau perizinannya, mereka lebih mengutamakan apa? Pembangunan apartemen dengan pembangunan rumah rusun. Seperti itu Kuiperian. Dan yang terakhir yaitu ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Artinya kita bisa kasih contoh ya, pembangunan di ibu kota dengan pembangunan di daerah-daerah. Itu sangat jauh lebih berbeda ya Kuiperian ya. Jadi itu tidak merata seperti itu Kuiperian. Seharusnya pembangunan di daerah juga harus diperhatikan seperti itu agar tidak terjadi ketimpangan seperti itu Kuiperian ya. Oke Kuiperian, sudah sangat jelas ya tentang hakikat dan bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Sampai ketemu pada materi kita selanjutnya. Tetap semangat dan salam Kuiper.